Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video sebelumnya saya sudah memaparkan penjelasan Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsir Mafatihul Ghaib yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bukanlah wujud yang bertempat. Jadi salah besar kalau dikatakan bahwa Allah itu ada di langit. Allah itu duduk di atas arasy. Allah itu bertempat dimanapun. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta seluruh makhluk dan tempat adalah bagian dari makhluk itu. Mustahil Sang Khalik bertempat dalam makhluknya. Karena Sang Khalik itu qadim dalam arti tidak bermula, sementara tempat itu hadits dalam arti dia memiliki permulaan. Tempat itu hanya ada dengan adanya alam. Sementara Tuhan ada ketika alam tiada pun Tuhan sudah ada. Karena itu tidak mungkin dan mustahil Tuhan itu bertempat. Sekarang saya ingin mengoreksi salah satu keyakinan yang juga sama-sama keliru ya, dan kekeliruan ini terlahir dari pembacaan secara harfiah dari salah satu ayat dalam Al-Quran, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Nah, yang cukup disayangkan beberapa terjemahan Al-Quran mengartikan istawa itu artinya bersemayam. Bersemayam itu artinya duduk kayak begini. Nah, itu salah. Terjemahan itu keliru. Kalau Anda mempelajari ilmu akidah dan paham penjelasan Imam Ar-Razi di uraian sebelumnya, itu terjemahan harus dikoreksi. Dan kabar baiknya saya menyimak bahwa ternyata terjemahan kata istiwa, beristiwa itu sudah dikoreksi di KBBI. Alhamdulillah ya. Bagi sebagian kaum muslim yang masih meyakini Tuhan itu bersemayam di arsy, duduk seperti halnya manusia begini, atau duduk di langit atau dimanapun itu keyakinan keliru. Sekarang saya ingin membuktikan kekeliruan itu dengan penjelasan Imam Baihaqi. Perhatikan, ini kitab Al-Asma wa Sifat. Imam Baihaqi ini ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, bukan orang liberal. Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asma wa Sifat, Imam Baihaqi, ulama abad ke-5 Hijriah. Artinya ini ulama salaf. Ulama salaf. Bagaimana generasi salaf mengartikan kata istawa? Yang ingin saya katakan terlebih dulu, saudara-saudara sekalian, kalau Anda menjumpai dalam Al-Quran atau hadis sifat-sifat yang seolah-olah kalau dibaca secara lahiriah menunjukkan Allah itu ada persamaannya dengan makhluk, seperti halnya dikatakan ada yad dalam arti tangan ya, atau misalnya istawa yang suka diartikan duduk. Kemudian ada lagi misalnya Allah turun ke langit. Nah, istilah-istilah itu para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menempuh dua cara. Satu metode namanya tafwid. Tafwid itu artinya kita menyerahkan maknanya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seiring dengan banyaknya kelompok mujassim, mujassim ini artinya kelompok yang memandang Tuhan sebagai jisim. Dia punya tangan, punya kaki, dia berjalan, dia berlari dan seterusnya ya. Seiring dengan banyaknya kelompok-kelompok semacam itu, maka ulama Ahlus Sunnah yang lain menempuh metode takwil, dan takwil itu sendiri metode salaf ya. Guru saya di Al-Azhar, Profesor Robi Jauhari, mengarang buku Takwilus Salaf li Sifatillah. Takwil generasi salaf terhadap sifat-sifat Allah. Ada para sahabat Nabi, para tabi'in itu bertakwil, itu bukan bid'ah, bukan sesat ya. Silahkan Anda baca, download di internet. Ta'wilus salaf li sifatillah. Sekarang saya ingin menguraikan penjelasan Imam Baihaqi, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana beliau memaknai istiwa dan bagaimana beliau menarasikan pendapat para ulama tentang kata istiwa itu. Maknanya bukan duduk, bukan bersemayam ya. Perhatikan. Inilah gunanya belajar Al-Quran dengan bahasa Arab. Membaca Al-Quran dengan bahasa Arab, bukan terjemahan aja. Inilah keliru kalau seandainya kita, efek kekeliruan kita kalau seandainya hanya membaca Al-Quran dengan terjemahan bahasa Indonesia saja. Bahasa Indonesia itu terlalu miskin untuk menerjemahkan bahasa Al-Quran sedemikian kaya ya. Halaman 517 dari kitab Al-Asma wa Sifat. Dengarkan ini baik-baik. Silahkan dibuka halaman 517 sampai halaman 519. Oke, saya akan bacakan beberapa bagian saja. Al-Qadim subhanahu. Qadim artinya Allah Subhanahu wa taala zat yang qadim yang tidak bermula. Zat yang qadim Allah Subhanahu wa taala itu alin ala arsyihi. Alin artinya bukan berarti berada di ketinggian secara indrawi. Tapi maksudnya kedudukannya itu menguasai. Allah Subhanahu wa taala itu menguasai arsy. Kedudukan secara maknawi, bukan secara indrawi. Duduk kayak begini, tapi menguasai arsy. Mana istawa alal arsy? Itu maknanya adalah Allah menguasai arsy. La qaid bukan berarti duduk, wala qaim juga bukan berarti berdiri di atas arsy, wala mumas juga bukan berarti bersentuhan dengan arsy, wala mubayyin anil arsy. Kenapa? Di annal mumassah, persentuhan. Anda membayangkan Tuhan bersentuhan dengan arsy kemudian duduk begini. Wal mubayana allati hiya dhidduha wal qiyam.
berdiri, wal qu'ud, duduk, min awsafil ajsam, itu adalah sifat dari jisim, tubuh, badan, kayak kita ini. Wallah subhanahu wa ta'ala ahadun somad. Kita ini sekarang bersentuhan saya dengan kursi begini. Allah tuh nggak begitu. Salah kalau Anda meyakini Tuhan tuh bertempat layaknya manusia begini. Kemudian beliau menarasikan pendapat Imam Ibnu Furaq, seorang ulama besar dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Haka al-Ustad Abu Bakar ibn Furaq hadhihi tariqah an ba'di ashabina annahu qala, dari sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kata Imam Baihaqi, memaknai kata istawa bimakna ala. Itu artinya tinggi. Tinggi secara maknawi ya. Artinya Allah itu menguasai arsy. Menguasai arsy. Ketinggian ini maksud itu bukan berarti Allah ada di ketinggian kemudian duduk di atas arsy. Bukan. Salah itu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala bukan zat yang diliputi oleh daratan, bukan zat yang diliputi oleh makhluknya. Kemudian ada lagi ungkapan, jadi kalau dikatakan Allah mustawin ala arsyihi, ingat ungkapan tuh, la. Jadi Allah itu tidak bertempat juga tidak ditempati. Wala yamassuha wala yushbihuha. Allah itu tidak sentuhan dengan arsy wala yushbihuha. Oke. Kemudian ada lagi pendapat yang dinarasikan dalam kitab Al-Asma wa Sifat dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Fima kutib ila al-Ustad Abu Mansur ibn Abi Ayyub anna katsiran min mutaakhiri ashabina. Jadi banyak dari kalangan generasi belakangan Ahlussunnah wal Jamaah dhahabu ila anna al-istiwa huwal qahr wal ghalabah. Istiwa itu maknanya menguasai. Wa ma'nahu anna ar-Rahman. Jadi makna ar-Rahman al-arsy istawa maknanya ar-Rahman. Nah, sekarang mungkin ada yang nanya, kalau kan Allah menguasai semua makhluk. Allah menguasai arsy, Allah menguasai langit, menguasai. Kenapa arsy yang disebut? Ini jawabannya. Allah, karena arsy itu adalah makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan. Ya, arsy ini hal gaib ya, yang nggak bisa kita jelaskan hakikatnya. Tapi itu dikabarkan dalam Al-Quran, makanya kita mempercayainya. Dan arsy itu makhluk paling besar. Maka Al-Quran memperingatkan bahwa Tuhan itu menguasai yang lebih tinggi, yang lebih besar. Kalau yang lebih besar saja sudah dikuasai, apalagi yang lebih kecil dari itu, gitu loh maksudnya. Secara kebahasaan, makna istiwa dalam arti menguasai itu dikenal dalam bahasa Arab. Jadi orang-orang yang ngotot mengartikan istiwa artinya duduk, itu berarti nggak paham bahasa Arab. Istawa itu maknanya banyak, diantaranya maknanya adalah menguasai atau meninggi ya. Kalau Allah harus dikatakan kata tinggi, meninggi, tapi meninggi secara maknawi ya. Artinya kedudukan Tuhan itu Allah subhanahu wa ta'ala dengan kedudukan yang maha tinggi menguasai arsy. Baik. Jadi itulah saudara-saudara, silahkan Anda baca kitab Al-Asma wa Sifat. Saya nggak punya kesempatan untuk membacakan semuanya. Silahkan dibaca Al-Asma wa Sifat di halaman yang tadi saya sebutkan. Walhasil, akidah yang mengatakan Allah duduk di atas arsy, bersemayam di atas arsy, duduk di langit, atau di tempat manapun, itu akidah yang salah. Secara rasional itu bertentangan dengan akal, karena Tuhan dan tempat itu berbeda. Secara ontologis, Tuhan itu qadim, tempat itu hadis. Tuhan tidak bermula, tempat itu bermula. Bagaimana mungkin Sang Khalik bertempat pada makhluknya? Masalah orang Indonesia sekarang hanya mengkaji Al-Quran dan membaca kitab suci itu dengan terjemahan saja, dan yang menerjemahkan kadang-kadang tidak paham. Jadi saya menghimbau kepada dai-dai, kepada para ustadz yang menerjemahkan ayat Ar-Rahman al-arsy istawa, jangan sekali-kali diartikan bersemayam, karena itu salah. Tuhan itu tidak bersemayam seperti halnya makhluk. Lihat, orang Arab sendiri tidak mengenai istiwa dengan duduk saja, tapi dia bisa dalam arti meninggi, juga bisa arti menguasai. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.